Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Ducati menjamin Marc Marquez tidak akan bernasib sama seperti Valentino Rossi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Davide Tardozzi selaku manajer dari tim Ducati. Seperti diketahui, Rossi pernah menjadi bagian dari Ducati pada tahun 2011 lalu. Rider berjuluk The Doctor itu menghabiskan waktu 2 musim bersama tim pabrikan asal Italia tersebut. Namun sayangnya, Rossi tidak tampil moncer selama 2 tahun bersama Ducati. Rider asal Italia itu akhirnya memilih untuk kembali ke tim lamanya, Yamaha. Marquez yang akan naik ke kursi tim pabrikan di musim depan, bukan tidak mungkin bakal mengalami kisah yang sama seperti Rossi. Apalagi, keduanya sama-sama berstatus juara dunia yang sudah mengoleksi banyak gelar. Namun begitu, Tardozzi dengan tegas bahwa Marquez tidak akan merasakan kisah seperti Rossi. Dia mengakui bahwa saat itu, Ducati tidak siap mengelola rider berstatus juara dunia. Ini pertaruhan yang sangat berbeda karena persiapan yang kami miliki saat ini sebagai pabrikan, motor, manajemen, dan manajemen teknis. Ini adalah kesalahan nyata saat kami mendatangkan Valentino ke Ducati. Kami tidak siap, Ducati tidak siap untuk mengelola Valentino, kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Tardozzi mengungkapkan bahwa saat ini, Ducati sangat siap mengelola rider berstatus juara dunia. Mengingat, mereka juga sudah memiliki Francisco Bagnaia yang sudah mengoleksi 2 gelar juara dunia. Dengan peningkatan Ducati saat ini, dia sangat yakin bisa mengelola The Baby Alien julukan Marquez. Hari ini, kami sangat siap. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kami juga sekarang memiliki juara dunia 2 kali, saat Anda mengelola Francisco Bagnaia, saya tidak mengerti mengapa kami tidak bisa mengelola Marc Marquez, ungkapnya. Bukannya Pecco lebih rendah dari Marc. Dia adalah pembalap yang membuktikan bahwa dia ingin menang, dan dia melakukannya dengan cara yang paling sopan. Saya sedang berbicara tentang apa yang terjadi di luar lintasan, terang Tardozzi. Tak ayal jika Tardozzi sangat yakin bahwa Marquez tidak akan bernasib sama seperti Rossi. Pasalnya, bisa dibilang saat ini Ducati merupakan tim terkuat di MotoGP. Bos Ducati isyaratkan Yamaha dan Honda setidaknya butuh 2 tahun untuk bangkit. General Manager Ducati, Gigi D'Aligna menyebut bahwa Honda dan Yamaha akan butuh waktu paling tidak 2 tahun untuk kembali ke jalan kejayaan di MotoGP. Situasi bak roda berputar sedang menyelimuti persaingan MotoGP. Ducati sekarang menjadi tim terbaik di grid yang mendominasi MotoGP dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan 2 raksasa pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha, sedang terseok-seok. Hasil-hasil balapan para pembalap motor Desmosedici GP sangat kontras dengan penunggang RC213V atau Mawan. Apalagi pembalap Honda yang sering tercecer di posisi paling buncit alias terakhir. Situasi tersebut seolah sedang menjadi kebalikan dari apa yang dialami Ducati pada masa lalu. Ducati dulu masih terus-menerus berada di bawah Honda dan Yamaha, bahkan untuk mengejar gelar juara dunia saja susah menembus dominasi 2 pabrikan negeri matahari terbit itu. Menurut Gigi D'Aligna selaku General Manager Ducati yang telah mengamati situasinya sejak lama, apa yang sekarang dialami Honda dan Yamaha kemungkinan karena ketidaksadaran mereka sendiri. Ya, insinyur cerdas asal Italia itu menyebut bahwa Honda dan Yamaha terlalu terlena dengan kesuksesan mereka selama berpuluh-puluh tahun di MotoGP. Ya, mereka mungkin meremehkan lawan dan itu selalu menjadi masalah. Jika ingin mengalahkan lawan, Anda tidak boleh meremehkannya, kata D'Aligna dikutip bolasport.com dari Speedweek. Dan ketika Anda memiliki pembalap yang sangat kuat, hal ini seringkali menyebabkan Anda tidak melihat lawan Anda berada pada level yang sama, karena Anda berpikir bahwa tim Anda mampu menyelesaikan masalah, tandasnya. Hal itu membuat para pabrikan Jepang mungkin lupa untuk membaca ancaman kompetitor lain dan cenderung bertahan dalam cara kerja yang seperti terjebak di gelembung. Mereka telah menang dan mendominasi selama bertahun-tahun. Sulit percaya Anda memiliki batasan ketika Anda begitu mendominasi, kata D'Aligna lagi. D'Aligna yang sudah 10 tahun mengabdi di Ducati dengan membawa berbagai inovasi ke MotoGP, seperti pengembangan aerodinamis dan sistem perangkat ketinggian, memprediksi Honda dan Yamaha tetap mampu bangkit. Mungkin akan butuh waktu dalam 2 tahun ke depan. D'Aligna menyadari pasti para insinyur Jepang juga tidak jalan di tempat dan terus berusaha menyusul mereka. Menurut pendapat saya, mereka membutuhkan waktu 2 tahun, kata D'Aligna.
Semua orang mengira mesinlah yang membuat kami begitu cepat di trek lurus, tapi kenyataannya ada hal lain, tambahnya dengan tidak memberikan rincian lebih detail. Saat ini kami masih yang terbaik dalam hal ini, aero dan sistem perangkat ketinggian, karena sistem kami secara umum bekerja sedikit lebih baik dibandingkan yang lain. Tapi saya pikir kami akan mencapai batasnya dalam 2 tahun ke depan. Saat itu, yang lain sudah menyusul kami, kata Dalikna. Prediksi Valentino Rossi soal Bagnaia Marquez sebagai rekan setim. Legenda MotoGP, Valentino Rossi membahas duet Ducati pabrikan musim 2025, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Duet ini memang sangat menarik untuk dinantikan. Bagaimana tidak, pabrikan asal Italia tersebut bakal menduetkan dua pembalap level juara. Rossi sendiri sempat terkejut saat pertama kali mendengarkan kabar tersebut. Dia pun meramal apa yang akan terjadi pada keduanya. Menurutnya, Bagnaia bakal dalam posisi sulit karena kedatangan rekan setim yang tak membuat situasi jadi nyaman. Namun, Rossi sangat percaya dengan kemampuan anak didiknya. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu diyakini bisa mengatasi tekanan besar menyandang status sebagai rekan setim Marquez. Kedatangan Marc mengejutkan semua orang, beber Rossi, dilansir dari Crash.net. Hal itu membuat saya, Pecco, apalagi Jorge Martin terkejut. Tentu ini akan menyulitkan Pecco. Karena dia akan mempunyai rekan setim yang kurang nyaman. Tetapi, saya yakin dia punya segalanya untuk melawan, sambungnya. Menurut Rossi, Bagnaia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi sebagai pembalap terbaik. Gelar juara dunia yang sudah dia dapatkan merupakan bukti nyata dari kehebatannya. Terlebih lagi Pecco berhasil menjadi juara 2 musim beruntun di kelas MotoGP. Dari segi hiburan, saya tahu itu adalah topik yang menarik, tuturnya. Tetapi, Pecco tidak perlu setim dengan Marquez untuk membuktikan dirinya yang terkuat. Pembalap yang sudah jadi juara dunia 3 kali. 2 diantaranya didapatkan di MotoGP secara beruntun. Hal itu sudah menunjukkannya, imbuh Rossi. Menarik menantikan apa yang akan terjadi pada musim 2024 mendatang. Apalagi kedatangan Marquez membuat salah satu joki andalan Ducati, Jorge Martin berpindah hati ke Aprilia. Kesalahan Jorge Martin keluar dari Ducati. Itu masalah ego. Hanya ada sedikit pengendara yang membuat perbedaan kemanapun mereka pergi. Bisakah Martin melakukan itu? Karir Jorge Martin akan mendapat manfaat jika tetap di Ducati, tetapi kebanggaan adalah faktor kuncinya, demikian klaimnya. Martin memilih untuk bergabung dengan Aprilia pada tahun 2025 ketika harapannya untuk menjadi pebalap pabrikan Ducati terbantahkan. Keputusannya untuk meninggalkan motor terbaik di grid, daripada tetap di tim satelit Ducati, masih menjadi perdebatan. Saya pikir dia akan lebih baik bertahan di pabrikan Ducati, dan itu bisa dia lakukan, kata Neil Hodgson dari TNT Sports. Ducati akan dengan senang hati mempertahankannya. Dia akan pindah ke VR46 atau Gresini dengan motor pabrikan. Itu akan menjadi hal terbaik untuk kariernya. Tapi dia pria yang bangga. Secara finansial, itu memang berperan dalam olahraga kami. Sebagai pebalap pabrikan Aprilia, dia berpotensi mendapat gaji pokok 5 juta pound. Padahal, sebagai pebalap satelit, ia bisa mendapat penghasilan 1,5 juta pound. Dia menginginkan kontrak pabrik yang layak. Itu yang terbaik dari yang lainnya. Begitu pintu tim pabrikan Ducati ditutup, dia langsung bereaksi. Perjalanan pabrikan Aprilia tersedia dan itulah mengapa dia pergi ke arah itu. Sylvain Guintoli menambahkan, itu tergantung pada karakter Anda. Beberapa pengendara membutuhkannya lebih dari yang lain. Dia tidak ingin menjadi pengiring pengantin di Ducati. Dia pikir dia pantas menjadi nomor 1. Dia tidak ingin menjadi pilihan kedua dan itulah yang terjadi. Itu adalah masalah ego, tetapi terkadang ego dan kepercayaan diri membuat perbedaan dalam cara Anda berkendara. Hanya ada sedikit pengendara yang membuat perbedaan kemanapun mereka pergi. Bisakah Martin melakukan itu? Mungkin. Dia berada di puncak karirnya. Dia belajar banyak selama bertahun-tahun. Dia paket lengkap sekarang. Aprilia adalah sebuah risiko, dia belum pernah mencoba motornya, dan motor yang dominan adalah Ducati 24. Tapi bisakah dia memenangkan balapan tahun depan di Aprilia? Sangat. Hodgson menambahkan, kami akan mempelajari betapa bagusnya Aprilia. Apakah Alex Espargaro benar-benar legenda, seorang pembunuh, mesin pemenang? Sama sekali tidak. Dia adalah seorang koruptor yang telah melakukannya dengan cara yang sulit dan mendapatkan posisinya, namun dia bukanlah seorang legenda. Dia memenangkan balapan di Aprilia. Maverick Vinales juga sama, dia tidak konsisten. Jadi kami tidak tahu seberapa bagus paketnya tapi kami akan mengetahuinya tahun depan karena, Martin, adalah yang sebenarnya. Musim ini,
Martin dari Pramac berjarak 10 poin dari Pecco Bagnaia di puncak kejuaraan MotoGP.